Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di wilayah Kabupaten Sidoarjo resmi dimulai sejak Senin 30 Agustus 2021 kemarin. Namun, kegiatan ini masih harus dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 pada warga sekolah. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Doktorandus Ekonomi Asrofi MMMH, mengatakan pelaksanaan PTM terbatas ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berkenaan dengan PTM yang sudah berlaku mulai hari Senin kemarin. Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menuntaskan proses vaksinasi untuk semua pelajar. Pelaksanaan dari PTM Sidoarjo pada tahun ini. Terima kasih Bapak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu sebagai dasar hukum adalah Inmendagri nomor 35 tahun 2021 terkait dengan level bahwa Sidoarjo sudah masuk ke level 3. Yang kedua adalah SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, ya. Ini juga Menteri Kesehatan yang sudah dikeluarkan 8 April tahun 2021. Sebenarnya semua sekolah, baik negeri maupun swasta, ini sudah siap mulai April, Mei itu sudah siap menyiapkan sarana prasarana dan semua ketentuan yang ada dalam SKB. Ya, dan sudah dilakukan simulasi waktu itu, tapi kemudian ada PTM ini. Nah, sekarang sudah mulai ya. Jadi PTM ini sifatnya boleh dilakukan PTM. Nah, di level 3 itu boleh dilakukan PTM, boleh juga dilakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, kombinasi antara daring dan luring, atau full luring, boleh. Dan ini pun tergantung daripada sekolah, kemudian komite, kemudian perwakilan orang tua. Selanjutnya juga selalu berkoordinasi dengan instansi kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, satgas COVID yang ada di desa maupun di kecamatan. Nah, namun demikian, ini adalah PTM yang terbatas, harus betul-betul diperhatikan. Saya menghimbau tetap ya 6M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan makan bersama-sama kemudian membuka masker. Dan yang paling penting lagi, ya, di samping maksimal 50% jumlah siswa, ini sudah tidak ada waktu istirahat, langsung pulang. Ya. Jam belajar pun maksimal 50% dari normal. Dan penting lagi, ruang kelas, baik pintu, jendela supaya dibuka, termasuk korden, ya, jangan ditutup. Ya, tidak usah menggunakan AC. Kalau menggunakan AC tidak apa-apa, tapi tetap harus terbuka. Ini paling penting Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu guru yang masih ada 1-2 belum vaksin, tolong untuk vaksin. Dan untuk para siswa kita menunggu vaksin yang untuk anak-anak. Saya kira demikian. Dan apabila ada sesuatu kejadian satu saja, maka harus berhenti. Ya, kemudian selalu berkonsultasi dengan puskesmas yang terdekat. Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Cabang Sidoarjo, Doktorandus Eti Wuryanto MPDMM menyatakan pihaknya selaku eksekutor sudah siap melaksanakan kegiatan PTM terbatas. Ia pun berharap anak-anak didiknya bisa segera divaksinasi. Pertama, kita juga perlu bersyukur kalau saat ini Sidoarjo sudah masuk pada level 3 sebagaimana kota-kota lain, terutama Surabaya, Gresik. Sebagaimana dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021, bahwasanya daerah-daerah yang sudah masuk dalam level 1 sampai 3, di sana sudah jelas bahwasanya sesuai dengan SKB diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
Artinya terbatas, kapasitasnya adalah 50% dengan melaksanakan tentunya protokol kesehatan secara ketat. Kami hanya berpesan masyarakat harus mampu untuk mendukung pelaksanaan ini dengan juga mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Mengingat PTM terbatas ini tidak kita harapkan terjadinya klaster baru. Kalau kita merujuk pada laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang kapan hari Zoom meeting, bahwasanya usia 6 sampai 18 tahun mulai tahun 2000 sampai 22 Agustus itu yang terpapar 1192. Tapi untuk usia-usia sekolah dasar hanya sekitar 266. Artinya apa? Anak-anak masih bisa terpapar. Untuk itu kami berharap dibukanya sekolah ini bukan saja masyarakat sekolah senang, tetapi dalam melaksanakan betul-betul harus melalui suatu mekanisme operasional yang betul-betul mentaati protokol kesehatan, sehingga sekolah tidak akan sebagai klaster baru. Kalau kita merujuk pada SD Bupati juga sama, diizinkan untuk melakukan dengan tatap muka, tetapi dalam rakor Dinas Pendidikan dengan perwakilan MKKS, K3S, IGTKI, pengawas penilik Inpaudi, itu ada satu catatan. Dibukanya sekolah ini suatu saat manakala ada kenaikan lagi, maka harus siap juga ditutup. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Delta X TV melaporkan. Mau kok wajahku semakin